Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Vini Aidayanti di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan dengan materi membuat perencanaan usaha. Membuat perencanaan usaha atau dikenal dengan proposal rencana bisnis merupakan gambaran dari rencana usaha yang akan dijalankan. Perencanaan usaha ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu ringkasan atau abstraksi. Komponen ringkasan yang merupakan gambaran singkat yang mencakup latar belakang, penggagas usaha, pasar yang menjadi sasaran, pengelolaan usaha, kelayakan usaha secara finansial, dan juga kelayakan proyek secara umum. Jadi, bagian ini hanya satu halaman dengan memberikan kata kunci rencana usaha. Yang kedua yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan terdiri dari beberapa elemen, yaitu latar belakang, tujuan, dan kegunaan bagi pasar potensial. Latar belakang yang merupakan penjelasan alasan munculnya ide atau gagasan usaha. Penjelasan latar belakang dapat berisi informasi-informasi yang perlu diketahui hingga memutuskan untuk membuat sebuah usaha. Isi latar belakang dapat pula menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pasar potensial. Yang kedua, tujuan. Bagian tujuan mencakup tujuan yang diharapkan dari usaha yang akan dilakukan seperti memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi oleh usaha yang ada. Yang ketiga, kegunaan. Bagian kegunaan berisi mengenai manfaat yang akan diterima oleh berbagai pihak, tidak hanya untuk penjual, tetapi juga untuk konsumen yang akan membelinya. Bagian tujuan juga menggambarkan alasan konsumen perlu membeli produk tersebut. Yang ketiga, gambaran umum rencana usaha. Gambaran umum rencana usaha mencakup penjelasan mengenai studi pasar dan persaingannya, metode penjualan, strategi pemasaran, pengemasan, serta perizinan yang akan dilalui. Gambaran umum rencana usaha terdiri dari studi pasar dan persaingan, metode penjualan dan strategi pemasaran, pengemasan dan perizinan. Studi pasar dan persaingan. Bagian ini harus menjelaskan mengenai peluang usaha dan juga prospek usaha ke depannya. Hal-hal yang perlu dikupas dalam peluang bisnisnya antara lain, yang pertama, apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kedua, produk seperti apa yang dapat dibuat. Yang ketiga, perlunya menciptakan kebutuhan baru konsumen. Dalam artian, paradigma terbaru agar bisnis kita eksis, kita harus dapat menciptakan pasar. Yang keempat, apakah masih ada peluang untuk usaha yang akan dilakukan? Yang kelima, dapatkah peluang tersebut dilaksanakan? Dapatkah peluang tersebut dilaksanakan? Yang kedua, metode penjualan dan strategi pemasaran. Bagian metode penjualan dan strategi pemasaran berisi tentang cara penjualan yang akan dilakukan beserta strategi pemasarannya. Strategi pemasaran yang perlu dijabarkan antara lain mengenai 4P. Apa itu 4P? Yaitu product, price, promotion, dan place. Penjelasan harus sesuai antara target pasar dengan metode yang dipilih. Jika kita sudah mempunyai target pasar, maka agar target dapat tercapai harus didukung oleh usaha-usaha pemasarannya. Yang ketiga, pengemasan. Bagian pengemasan mendeskripsikan pengemasan sebuah barang.
Apabila hendak melakukan usaha jasa, maka bagian ini tidak diperlukan. Pendeskripsian bagian pengemasan antara lain bahan pengemasan, cara pembuatan, dan juga desain pengemasan. Yang terakhir, perizinan. Bagian perizinan yaitu berisi tentang izin-izin yang akan dilalui oleh usaha ini. Contohnya adalah perizinan dari BPOM, kehalalan dari MUI, SIUM, dan SITU, dan sebagainya. Keempat, metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan merupakan proses produksi yang harus direncanakan dan dipersiapkan pelaku usaha. Apa saja? Yang pertama, adanya persiapan dan pelaksanaan. Bagian persiapan dan pelaksanaan yang berisi tentang persiapan proses pembuatan barang atau melakukan jasa. Pada produk barang tertentu, persiapan pelaksanaan program yang meliputi observasi lapangan dan observasi laboratorium. Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui harga, mutu, dan ketersediaan bahan baku yang akan digunakan untuk pembuatan produk. Adapun observasi laboratorium bertujuan untuk mengetahui kandungan gizi yang terkandung dalam produk. Namun dapat juga dilakukan pengecekan melalui kepustakaan. Contohnya, mengetahui barang-barang atau bahan-bahan pembuatan barang atau material penggunaan jasa melalui studi kepustakaan. Yang kedua, adanya analisis hasil uji produk. Selain uji laboratorium, dilakukan pula uji penerimaan pasar. Sebelum sebuah produk diproduksi, penjual perlu mengujinya dengan memberikan sampel kepada konsumen potensial. Jadi, sebelum produk itu diproduksi, penjual itu memberikan sampel kepada konsumen secara cuma-cuma. Hasil pemberian sampel dapat dianalisis sebagai masukan untuk proses produksi selanjutnya. Contohnya, sampel makanan dan minuman yang diberikan untuk mengetahui pendapat konsumen mengenai rasa produk tersebut. Yang ketiga, proses produksi. Proses produksi berisi gambaran mengenai proses produksi. Bagian ini menjelaskan tentang proses pemilihan bahan, pembuatan, dan pengemasan untuk penjual produk barang. Apabila melakukan usaha jasa, bagian ini menjelaskan proses kerja dan pembuatan jasa. Alur produksi yang terakhir. Alur produksi berisi bagan mengenai cara menjual melakukan suatu usaha, proses yang digambarkan mulai dari pemilihan bahan hingga pemasaran kepada konsumen. Selain itu perlu dimasukkan pula bagian pengecekan kualitas atau quality control. Yang kelima, adanya analisis aspek finansial atau keuangan. Bagian analisis aspek finansial atau keuangan berisi gambaran tentang biaya proses produksi dan penjualan barang seperti biaya tetap dan biaya variabel, serta memberikan gambaran mengenai sumber pendanaan usaha, yaitu dengan satu, kebutuhan dana. Menghitung total kebutuhan akan dana, yaitu jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai rencana usaha. Rincian kebutuhan dana usaha antara lain penjabarannya tentang peralatan penunjang, bahan habis pakai atau biaya variabel, biaya tetap, perjalanan, pemasaran, perizinan, dan sebagainya. Yang kedua, analisis profit usaha. Menghitung profit usaha yang akan diperoleh apabila penjualan produk sesuai target yang diharapkan. Penentuan besaran profit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pasar dalam membeli. Lalu, analisis break-even point.
Analisis break-even point atau BEP, yaitu menghitung titik impas penjualan untuk satu kali produksi agar mengetahui besaran target penjualan minimal agar usaha dapat berjalan dengan baik. Bagaimana cara menghitung BEP? Yaitu misalnya X adalah jumlah produk per unit yang diproduksi dalam 1 bulan. Agar menjadi titik impas dengan menggunakan ongkos-ongkos bulanan. Ya, di sini annual cost dan penjualan bulanan yaitu annual revenue, maka kondisi impas akan diperoleh apabila BEP atau break even point atau titik impas dengan rumus biaya tetap dalam kurung harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi contohnya kalau biaya tetapnya 1.969.500 dibagi 1.500 dikurangi 466 1.500 dikurangi 466 dengan jumlah 1.034 jadi 1.969.500 dibagi 1.034 hasilnya 1.000 atau 1.905 buah per bulan. BEP dalam rupiahnya yaitu 1.905 dikali 1.500. Jadi jumlahnya 2.857.500. Untuk analisis payback periode, menghitung tingkat pengembalian modal usaha, semakin cepat tingkat pengembaliannya, semakin baik pula usaha yang dijalankan. Bagaimana sih cara menghitung payback period? Dana awal misalnya yang dikeluarkan 5 juta dengan laba bersih per bulan 500.000. Maka perhitungannya penanaman modal atau laba bersih per bulan dibagi 5 juta dibagi 500.000 jadi 10. Artinya pada bulan ke-10 sudah terjadi pengembalian modal usaha. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.